Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Taruna Dewasa atas nama Rizky Ares Pratama, kelas teknik 7 Alfa, NIT 2142042, nomor absen 22. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem monitoring vibrasi dan suhu real time pada thrust bearing dan stand tube serta hubungannya dengan plant maintenance. Pertama-tama kita lihat gambar di atas, di mana ada gambar thrust bearing dan stand tube. Thrust bearing sendiri adalah thrust bearing dan stand tube adalah dua komponen penting dalam sistem propulsi kapal atau penggerak kapal. Thrust bearing digunakan untuk menahan gaya aksial yang dihasilkan oleh baling-baling, sedangkan stand tube melindungi poros baling-baling dan berfungsi sebagai tempat kedudukan bantalan. Thrust bearing, lebih detailnya, thrust bearing itu bantalan digunakan untuk menahan gaya yang bekerja tegak lurus dengan poros, yaitu gaya aksial yang dihasilkan oleh baling-baling. Thrust bearing ini membantu mencegah poros bergeser ke depan atau ke belakang saat kapal bergerak. Lalu stand tube sendiri adalah tabung pipa berongga yang terletak di antara bagian belakang kapal dan kamar mesin, yang mempunyai beberapa fungsi, yaitu melindungi poros baling-baling, melindungi poros dari benturan dengan benda asing di sekitar kapal, menjadi tempat kedudukan untuk poros baling-baling sehingga poros dapat berputar dengan lancar, memisahkan ruang mesin dan air, atau memisahkan air di luar kapal dan ruang mesin di dalam kapal, serta memastikan tidak ada kebocoran air laut di dalam ruang mesin. Lanjut ke sistem monitoring vibrasi dan suhu secara real time. Ini bisa kita lihat dengan beberapa video di atas. Predictive maintenance, and particularly vibration measurement, is one of the best and most proven methods for knowing the actual condition of your machinery. It allows you to track its condition over time and enables you to plan and schedule potential repairs of the machine. However, it can never work 100%, and some sudden machinery breakdowns can still occur. Two data cells lay under the measurement point, item 2 on the picture. The measurement point is the place on the machine where we will be taking the measurement. There will be more measurement points on each machine. For example, on each bearing housing of the machinery component, plus one on the axial direction on the machinery set. Another is item or machinery set. We can create more machines, and they can lay below a section or division of your company. In our example, it is Department 1, which is represented by number 4. Di video sebelumnya menjelaskan tentang cara kita monitoring vibrasi dan suhu secara real time pada thrust bearing dan stand tube. Sistem monitoring real time terdiri dari sensor suhu dan vibrasi. Sensor suhu seperti stand tube bearing, yaitu sensor RST atau SCMC, digunakan untuk memantau suhu bantalan stand tube secara real time. Sensor ini dirancang untuk lingkungan laut yang keras dan dapat mendeteksi tanda-tanda awal kegagalan pelumasan. Analisis vibrasi adalah metode umum untuk memantau kondisi bantalan. Perubahan pola vibrasi dapat mengindikasi keausan bantalan atau masalah lainnya. Jadi kita memantau vibrasi tersebut lewat alat-alat tersebut. Integrasi dengan sistem otomasi, yaitu sensor-sensor yang terintegrasi dengan sistem otomasi kapal. Jadi kita bisa melihat
suhu secara laten dan memicu kondisi abnormal atau mendeteksi kondisi abnormal pada stentuk. Hubungan dengan plant maintenance yaitu monitoring kondisi bantalan secara laten memungkinkan pendekatan condition based maintenance atau CBM, di mana pemeliharaan dilakukan berdasarkan kondisi aktual peralatan, bukan jadwal tetap. Dengan data suhu dan vibrasi yang akurat, kita dapat mengidentifikasi tanda-tanda awal keausan atau kegagalan pada truss bearing, menjadwalkan pemeliharaan sebelum terjadi kerusakan serius. Jadi kita menjadwalkan pemeliharaan sesuai dengan setiap bulan, misal mengurangi waktu anti tak terduga dan biaya perbaikan. Jadi kesimpulannya adalah kita tidak dapat menyesuaikan dengan running hours yang ada pada truss bearing, melainkan kita harus mengeceknya secara berkala, di mana truss bearing tersebut bisa kita pantau vibrasi dan suhunya agar mencegah kerusakan yang tak terduga, di mana biaya perbaikan akan tinggi, dan mengidentifikasi tanda-tanda keausan atau kerusakan lainnya, di mana itu akan sangat berdampak pada kegiatan di kapal atau kegiatan saat berlayar. Jadi sebenarnya adalah untuk